Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dengan NIM 21060094 dan rekan saya Nova Afiza Putri dengan NIM 21060091. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan review jurnal 1 dan 2. Yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Pembudidaya Ikan Bandeng di Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gambong. Jurnal tersebut yaitu Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Volumenya itu volume 9 dengan halaman 72 sampai 81. Tahun pembuatannya yaitu tahun 2022. Penulisnya yaitu Nur Apria Putri Patiwi, Selamat Abadi, dan Muhammad Samun. Tanggal reviewnya yaitu tanggal 29 Mei 2023. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh luas lahan, modal, tenaga kerja, dan jumlah produksi terhadap pendapatan pembudidaya ikan bandeng di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong. Jenis dan sumber data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode regresi linear berganda dan dibantu alat analisis statistical product dan service solution versi 25. Data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, data Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, serta data pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dan dibantu alat analisis statistical product dan Service Solution atau SPSS versi 25 dan sampel yang digunakan terdapat 33 sampel. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan pembudidaya. Variabel modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan, sedangkan variabel tenaga kerja dan jumlah produksi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan bandeng di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel lahan, modal, tenaga kerja, dan jumlah produksi berpengaruh secara simultan terhadap pembudidaya ikan bandeng. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel luas lahan dengan pendapatan secara parsial. Variabel modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan pembudidaya, sedangkan variabel tenaga kerja dan jumlah produksi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan bandeng. Kelebihan dari penelitian ini adalah terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dengan kesimpulan yang didapatkan. Kekurangannya yaitu terdapat beberapa bahasa yang sulit dimengerti, khususnya bagi pembaca kalangan umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan jurnal yang kedua, yaitu permintaan tenaga kerja perempuan pada industri mikro dan kecil atau IMK. Jurnal ini merupakan jurnal Litbang Sukowati, volume 5 nomor 2 halaman 26 sampai 37 tahun 2022 yang ditulis oleh Janiat Ningrum. Tahun review 29 Maret 2023.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis permintaan tenaga kerja perempuan di usaha IKM tahun 2016 sampai 2018 yang dipengaruhi oleh banyaknya usaha output dan upah minimum provinsi atau UMP. Jenis dan sumber data. Jenis data dan penelitian ini adalah data kuantitatif dan data yang digunakan bersumber dari hasil sensus ekonomi 2016 tahun 2016 lanjutan dan survei industri mikro dan kecil tahunan FIMK tahunan 2017 dan 2018 dari publikasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik serta data upah minimum dari publikasi Kementerian Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan teknik analisis fixed effect dan random effect. Selanjutnya digunakan pengujian terhadap kedua model menggunakan Hausman tes untuk mendapatkan model permintaan tenaga kerja perempuan terbaik. Hasil dan pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan, ditemukan bahwa variabel banyaknya usaha dan output memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja perempuan. Nilai koefisien dari variabel banyaknya usaha sebesar 0,5743 yang berarti setiap kenaikan 1% sebanyaknya usaha IMK akan meningkatkan permintaan tenaga kerja perempuan sebesar 0,5743%. Sedangkan nilai koefisien variabel output sebesar 0,2046 yang berarti setiap kenaikan 1% output akan meningkatkan permintaan tenaga kerja perempuan sebesar 0,2046%. Sementara itu, variabel UMP yang ditemukan berhubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja perempuan. Nilai koefisien variabel UMP sebesar 0,5642, yang berarti setiap kenaikan 1% UMP akan menurunkan permintaan tenaga kerja perempuan sebesar 0,5642%. Peningkatan banyak usaha dan output pada IMK akan berdampak terhadap tenaga kerja perempuan. Kesimpulannya, industri mikro dan kecil berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Meningkatnya jumlah tenaga kerja di usaha IMK sama artinya dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja perempuan. Demikian juga dengan output. Meningkatnya output berarti bertambahnya kemampuan usaha IMK untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja perempuan. Kelebihan dari penelitian ini adalah bahasa yang digunakan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Kekurangan penelitian ini adalah tidak jelasnya metode penelitian yang digunakan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.